Baik, kita lanjutkan ke part 2. Sekarang kita bahas web itu apa sih? Nah, sebenarnya gini, web itu adalah kependekan dari World Wide Web ya. Istilah panjangnya adalah World Wide Web, disingkat WWW. Nah, World Wide Web itu apa? Jadi coba kita terjemahkan per kata ya. World itu apa? Dunia kan ya. Kalau wide, luas gitu. Nah, kalau web, web itu sebenarnya berasal dari kata spider web, artinya jaring laba-laba atau jaringan laba-laba. Nah, kenapa istilah World Wide Web itu muncul? Gini, penciptanya dulu itu membayangkan begini, seandainya dunia yang luas ini diselimuti oleh jaring laba-laba, di mana yang menjadi laba-labanya adalah web server, kemudian yang menjadi pengikat antar apa ini? Antar titiknya ya, yang menjadi pengaitnya ya, ini adalah web client. Nah, seperti ini konsepnya. Kemudian dari web server ke web client itu nanti ada aliran data yang mengalir. Namanya adalah HTML. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language gitu. Dimana nanti visi besarnya adalah HTML ini bisa diakses oleh semua web client atau semua jaringan atau semua komputer yang terhubung di situ ya. Nah, mimpinya gitu. Nah, pastinya kita bertanya, kok bisa muncul ide kayak gini ini dulu kayak gimana gitu. Gini, untuk membahas ini lebih dalam, saya harus menerangkan sejarah nih ya. Makanya di sini topiknya adalah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi komputer itu lahir tahun 1950-an. Ini komputer pertama kali ya. Mereknya ENIAC atau nama teknologinya ENIAC gitu. Apakah komputer ini lahir begitu saja? Tidak ada ilmu yang mendasari. Ternyata ada, teman-teman. Komputer ini inspirasinya ya dari matematika. Di mana matematika ini awal-awal ini yang membahas adalah buku Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Ini kitabnya atau bukunya sudah ada dari tahun 820 Masehi. Pengarangnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Di mana Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi itu bisa menulis buku Al-Jabr itu inspirasinya dari Al-Quran. Gitu ya, sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian dari komputer yang pertama kali ini, proyek selanjutnya tahun 1960 itu adalah membangun sistem operasi. Yang dibangun awal dulu namanya Unix. Kalau sekarang kan ada banyak ya, ada Windows, ada Linux, ada Mac OS, macam-macam ya. Sampai di handphone ada Android gitu kan. Itu namanya sistem operasi. Nah, sistem operasi sendiri dulu tahun 1960 dibangun pakai bahasa assembler yang mirip seperti kode mesin itu. Gitu ya. Itu tahun 1960. Nah, kemudian 10 tahun berikutnya karena assembler itu rumit, akhirnya muncullah bahasa pemrograman yang sudah middle level. Artinya ini bahasanya ini bisa dimengerti manusia tetapi dibuat untuk ke bahasa mesin masih bisa. Nah, akhirnya bahasa ini dinamakan bahasa C gitu ya. Penemunya tadi sudah saya sampaikan di depan adalah Dennis Ritchie. Itu tahun 1970 ya. 10 tahun berikutnya muncullah keinginan bagaimana caranya komputer ini bisa saling terhubung lewat jaringan gitu. Akhirnya tahun segitu muncullah protokol TCP/IP, Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Ini terhubung nanti sama soket programming, soket API ya. Nanti saya bahas detail untuk soket API. Nah, di waktu yang sama sekitar tahun segitu juga mulai bermunculan bahasa-bahasa yang tingkat tinggi. Ada bahasa Pascal, ada bahasa Basic yang dibuat oleh Bill Gates ya. Di mana Pascal, Basic dan sebagainya itu dibuat dari bahasa C. Ini tahun 1980-an.
Lalu tahun 1990 baru muncullah ide World Wide Web. Itu. Jadi konsepnya World Wide Web itu dibangun dari menghubungkan jaringan komputer TCP/IP ya dengan bahasa pemrograman. Jadi gabungan bahasa pemrograman dan jaringan, lahirlah World Wide Web atau yang kita kenal web sekarang. Itu tahun 1990-an. Kemudian 10 tahun berikutnya, tahun 2000-an, mulai bermunculan mesin database. Ada Oracle, ada Microsoft SQL Server, dan sebagainya. Itu tahun 2000-an kurang lebih ya boomingnya ya. Nah, di waktu yang sama, begitu komputer ini sudah pakai Windows yang grafis, ya, maka pemrograman pun sudah mengarah ke graphical user interface. Ini dulu Windows menguasai ya. Nah, di waktu yang sama, web itu juga berkembang menjadi dynamic website. Gitu. Nah, 10 tahun berikutnya, sekitar 2010-an, ini website sudah mulai berkembang. Ini sudah mengarah ke interaktif website ya. Kita menemui Facebook, kita menemui Instagram, dan sebagainya itu ya tahun 2010 ke atas lah ya. Di waktu yang sama juga booming mobile application. Ada Android, ada iOS, dan sebagainya. Itu 2010-an lah kurang lebih ya. Nah, akhir-akhir ini 2020 muncullah WebAssembly dan WebSocket. Gitu. Nah, kembali lagi tahun 2000 itu kita kenal web versi 1 atau web 1 ya. Web 1.0. Kemudian tahun 2010 ini kita kenal web 2, web generasi kedua, web versi 2, web 2.0. Kemudian 2020 baru kita kenal web 3, web generasi 3, web 3.0. Nah, gitu sejarahnya teman-teman. Nah, ini teman-teman mau belajar dari mana nih? Dari web 3 langsung atau dari awal? Dari Al-Qur'an dulu ya, silakan saja. Silakan Anda pilih gitu. Ini semua bisa dipelajari di Fakultas Teknik Informatika, di Fakultas Ilmu Komputer, kecuali yang teknologi hardware komputernya. Kalau yang hardware komputernya, kalau mau dipelajari, teman-teman perlu kuliah di jurusan teknik elektro gitu ya. Di informatika tidak. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus kembali lagi nih. Bagaimana sih ide dasarnya World Wide Web itu? Kok bisa ketemu idenya kayak gitu? Jadi tahun 1990-an dulu itu di laboratorium penelitian nuklir ya di CERN itu datanya ini sudah banyak sekali gitu. Datanya sudah tera mungkin ya ukurannya ya. Nah, akhirnya bagaimana untuk memanajemen data ini sulit sekali. Lah dari situ akhirnya muncullah ide web gitu. Ini sejarahnya kalau misalkan teman-teman mau lihat ini jejaknya masih ada. Ini bisa teman-teman akses di sini di w3.org/history. Di situ bukti-bukti dokumennya masih ada. Contoh nih, dokumen awal tahun 1980. Ini masih ada proposal proyek penelitian yang namanya Enquiry System. Gitu ya. Ini yang melatar belakangi munculnya World Wide Web. Tapi bentuknya masih proposal ya. Belum ada bukti realnya. Kemudian 10 tahun berikutnya sekitar 1989-1990 di sini baru ada proposal lagi. Judulnya Information Management Proposal. Nah, di dokumen ini sudah menyebutkan istilah World Wide Web tadi. Di mana sebenarnya proposal World Wide Web ini ide dasarnya dari proposal Enquirer yang 10 tahun sebelumnya gitu ya. Siapa yang membuat proposal ini? Namanya ini Timothy John Berners-Lee gitu ya. Sampai hari ini beliau masih ada. Ini yang membuat dua proposal ini dan beliau juga bersama timnya yang mengembangkan World Wide Web pertama kali. Nah, kemudian di dokumen yang lain di
tahun 1993 ternyata muncul sebuah statement yang dikeluarkan oleh CERN mengenai World Wide Web software gitu. Jadi prinsipnya World Wide Web software-nya itu dirilis ke publik, dibebaskan untuk umum gitu ya, dan sifatnya gratis gitu. Siapapun boleh menggunakan, siapapun boleh mengembangkan, dan itu sifatnya gratis. Itu isi dari statement tahun 1993. Dokumennya masih ada, silakan diakses. Nah, tidak lama setelah itu, tahun 1994, ternyata World Wide Web ini booming gitu. Cepat sekali berkembang. Oleh karena itu, Timothy John Berners-Lee akhirnya mempunyai gagasan ini harus ada organisasinya gitu untuk mengatur gitu ya. Harus ada organisasi untuk mengatur. Nah, organisasi ini akhirnya dinamakan World Wide Web Consortium. Jadi konsorsium itu apa ya? Ya mungkin kalau di sini mirip seperti yayasan gitulah kurang lebih ya. Akhirnya konsorsium itu dinamakan World Wide Web Consortium atau disingkat W3C. Itu ya sejarahnya ya, sejarah singkatnya gitu. Lalu dari konsorsium ini akhirnya lahirlah struktur organisasi yang benar-benar mengatur standar jaringan internet. Hanya struktur organisasi ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yang ngurusi TCP/IP layer, yang layer 1, berarti ini spesialis ngurusi hardware, ngurusi kabel dan kawan-kawan itu ya, wireless dan kawan-kawan. Khusus hardware-nya ini yang ngatur ini adalah organisasi yang namanya IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nah, khusus untuk softwarenya sendiri, berarti layer 2 ke atas. Nah, ini sejak internet mendunia, maka organisasinya itu juga banyak. Nah, layer 2 ke atas ini organisasinya segini banyak ini. Mulai induknya tadi W3C, World Wide Web Consortium, berafiliasi dengan ISOC gitu ya, Internet Society. Internet Society sendiri itu punya banyak cabang, mulai dari IAB, IETF, RTF dan sebagainya. Nah, khusus untuk W3C sendiri sampai hari ini direkturnya adalah Timothy John Berners-Lee itu tadi yang menemukan World Wide Web ya sampai hari ini. Nah, lalu tugasnya organisasi itu ngapain? Ya tentunya secara garis besar organisasi itu mengatur standarisasi dari software web server ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ngatur standar untuk softwarenya web client atau biasa kita sebut browser sekarang ya. Terus yang ketiga baru ngatur standar format HTML dokumennya gitu. Itu tugas besarnya organisasi-organisasi itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke konsepnya web. Ini biar teman-teman kejawab. Web itu konsepnya kayak gimana sih? Jadi pada dasarnya yang pertama ini ada software web server. Ini berarti dipasang di komputer server ya. Kemudian yang kedua, ini ada software web client atau web browser. Ini yang dipasang di komputer kita gitu. Hakikatnya web client dan web server ini menjalankan yang namanya socket client. Ini yang di client ya. Berarti di server menjalankan yang namanya socket server. Di mana kedua soket ini nanti akan terhubung ke jaringan internet ya. Bisa komunikasi melalui jaringan internet gitu. Nah, cara komunikasinya nanti pakai standar yang namanya Hypertext Transfer Protocol. Di mana untuk yang Hypertext Transfer Protocol atau disingkat HTTP ya, yang versi 1.1 itu tertuang di dokumen Request for Comment atau RFC nomor 2068. Nanti teman-teman bisa browsing di Google dan membacanya ya. Dokumen biasa, bukan bahasa programan. Baik, mungkin teman-teman bertanya, HTTP ini bagaimana konsepnya? Jadi gini, nanti HTTP ini akan terhubung dengan
standar cara pengaksesan ini ya, klien ke server tadi ya, pakai URL atau singkatannya adalah Uniform Resource Locator. Ini juga ada aturannya di RFC nomor 1738. Teman-teman bisa browsing juga ya. Nah, nanti HTTP sendiri konsepnya itu gini. Pertama, web client ini akan melakukan request atau permintaan. Kemana ya? Ke web server. Nah, di request ini ada aturannya ya. Aturannya seperti ini. Sudah diatur juga di RFC nomor 2068 yang subbab 5, yang bab 5 ya, atau section 5. Bentuknya kayak gini, ya cuman kalimat biasa sebenarnya. Cuma kalimatnya itu harus ada polanya. Polanya seperti itu ya. Ini baru request. Nah, ketika request itu nyampe server, maka kan web server akan merespon kan ya. Nah, respon pun juga ada aturannya. Respon yang headernya, istilahnya ini respon lain ya, itu diatur di RFC nomor 2068 yang bab 6. Ini header ya. Apa? Header itu kop surat ibaratnya gitu ya. Kopnya gitu. Lah lalu selain header pasti juga ada isinya atau message body gitu. Message body ini pun sudah diatur di RFC nomor 1866, di mana akhirnya message body inilah yang kita kenal dengan istilah HTML atau Hypertext Markup Language gitu. Itu ya, konsep besarnya seperti itu. Baik, kita pertajam lagi. Dari sini teman-teman ketemu dengan dua istilah ya. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya nih. Yang pertama adalah HTML, yang kedua adalah soket. Apa sih HTML dan soket itu? Baik, kita jawab satu persatu ya. Kita ke HTML dulu. Apa sih HTML itu? Sebenarnya HTML itu ya berkas dokumen. Bisa dibayangkan surat gitu aja lah. Nah, lebih detailnya gini. Saya berangkat dari definisi Hypertext Markup Language dulu ya. Saya awali dari teks. Jadi teks itu kan berkas ya. Bentuknya teks, bukan binari loh ya, bentuknya teks. Maksudnya bentuknya teks itu gini. Kalau teman-teman nulis kalau di Windows mungkin pakai Notepad gitu ya. Kemudian Anda simpan nih filenya. Coba dibuka di Linux, kan bisa langsung jalan. Coba buka di iOS, kan jalan juga. Nah, itulah berkas yang bentuknya teks. Jadi bisa dibuka di komputer apapun, tidak tergantung dari sistem operasi tertentu gitu. Beda sama MS Word ya. Coba teman-teman kalau misalkan ngetik di MS Word, silakan dibuka di iOS misalkan. Bisa nggak kebuka? Bisa nggak dibuka di Linux? Kan belum tentu. Gitu ya. Itu bedanya teks sama binary. Itu definisi teks ya. Kemudian saya lanjut tentang markup. Markup ini kan apa? Nambah-nambahi ya, menggelembungkan dari sesuatu aslinya, dari nilai asli. Contoh nih, contoh. Teman-teman mau bayar SPP. Sebenarnya SPP-nya itu 100.000, tapi minta ke mamanya 150.000. Lah berarti yang 50.000 kan markup. Itu konsepnya markup ya. Nah, ini yang di markup ini bukan uang tapi adalah teks, gitu maksudnya. Teks yang ditambah-tambahi ya. Lalu saya lanjutkan hyper. Kenapa kok teks tadi di markup? Karena tujuannya supaya punya fungsi yang lebih gitu. Hyper ini kan melebihi dari batas normal kan ya. Teman-teman mengenal istilah apa? Hipertensi. Berarti kan tensi darah kita kan di atas ambang normal gitu. Nah, ini teks ditambah-tambahi supaya hypertext. Berarti kan teks itu kan fungsinya melebihi dari batas normalnya teks. Gitu maksudnya. Itu hyper ya. Nah, setelah teks tadi punya kelebihan di atas normal, akhirnya teks itu bisa jadi bahasa, bisa jadi alat komunikasi gitu. Bahasa alat komunikasi ini kan istilahnya apa? Language gitu kan ya. Bahasa Inggrisnya language ya.
Artinya nanti jadi bahasa yang dimengerti oleh masing-masing mesin komputer gitu loh. Maksudnya gitu. Itu definisi HTML secara apa kata-kata gitu ya. Nah, lebih jelasnya gini. Saya umpamakan nih. Saya umpamakan kita punya dokumen manual. Ini ada surat nih. Bentuknya surat ya seperti ini kayak biasanya kan ya. Kita bisa baca kan surat ini kan. Nah, coba kita bandingkan dengan hypertext. Isinya sama saja, kalau bicara isinya ya, bisa sama dengan yang manual. Nah, coba kita telah. Ini di surat manual ada kop surat. Nah, di HTML juga ada kop suratnya, tapi istilahnya header ya. Istilahnya header gitu, pakai bahasa Inggris kan ya. Kemudian di bawah ini ada isi suratnya. Nah, bahasa Inggrisnya itu body gitu. Ya kan sama. Sama saja kan sebenarnya ya. Nah, hanya bedanya kalau di hypertext ini ditambah-tambahi. Contoh, ini ada P yang ini ada lebih kecil lebih besarnya ini. Ini maksudnya adalah paragraf gitu. Jadi kalau mesin komputer membaca huruf P berarti oh ini paragraf gitu loh maksudnya. Nah, kalau di dokumen manual kan nggak ada paragraf kan pokoknya ada tab gitu aja kan sudah paragraf gitu kan. Oke, terus lagi. Nah, ini ada OL. OL ini singkatan dari order list. Nah, kalau di manual kan nggak ada. Pokoknya ada angka 1 itu berarti order list. Angka ada 2 berarti order list gitu. Baru di sini ada LI. Nah, LI itu berarti isinya list. Nomor 1 memenuhi daftar bla bla bla. Nah, itu namanya list gitu ya. Tambah lagi yang ini. Ini namanya cascade style sheet. Contoh itu yang style text line right berarti dia tulisannya nanti akan tampil rata kanan. Gitu. Nah, kalau di dokumen manual ya pokoknya dipikir aja ke kanan kan beres kan gitu. Nah, inilah bedanya manual dengan hypertext gitu. Sama saja strukturnya cuman ditambah-tambah itu tadi ya. Oke, itu HTML ya atau hypertext markup language. Nah, kita lanjut ke soket. Jadi soket itu kalau teman-teman bayangkan ibaratnya seperti kurir gitu aja lah ya. Gampangnya ngomong kurir. Coba bayangkan kalau teman-teman punya surat mau ditujukan ke mana gitu, mau dikirim kemana, lo kan harus ada kurirnya. Kalau nggak ada kurirnya kan nggak nyampe surat itu kan. Lah kurir itulah yang dimaksud soket gitu. Tugasnya kurir itu ya pasti ngirim dan nanti nerima gitu. Ya gitu aja sih konsepnya soket itu. Nah, definisi teknisnya gini. Jadi soket itu ini kita ibaratkan kita punya komputer ya yang akhirnya namanya komputer klien. Nah, ketika ada komputer klien pasti non jauh di sana, kita nggak tahu tempatnya di mana, itu ada komputer server. Ini bisa di Indonesia, bisa di Amerika atau bisa di mana lah gitu ya. Ini pasti sepaket ini. Terus misalkan komputer klien ini buka browser. Teman-teman buka Google Chrome misalkan ya. Akses ke server. Nah, pasti di server sana juga ada web server. Gitu ya. Ini pasang gitu. Pertanyaannya bagaimana web browser tadi bisa komunikasi dengan web server? Sebenarnya gini, di web browser itu menggunakan protokol. Protokol itu kan aturan ya. Namanya TCP/IP. Layernya ada 4. Mulai dari yang paling atas ada application, ada transport, internet, paling bawah ada data link dan physical. Kabel itu masuk ke fisik ya. LAN card itu masuk ke fisik. Web browser kita masuk di application paling atas. Gitu. Nah, ini bisa komunikasi karena di web server juga menggunakan protokol yang sama gitu. Sama-sama TCP/IP gitu. Aturannya sama ya. Lalu prosesnya secara garis besar itu gini. Ketika kita ngetik nih www.google.com enter, ini kan masuk di application ya. Ini sebenarnya datanya nanti dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil gitu. Nah, aturan pemecahan
paket itu sebenarnya sudah ada standarnya di RFC nomor 793 itu ya. Teman-teman bisa baca di situ. Nah, setelah itu paket-paket tadi masih ditambahi lagi dengan informasi alamat tujuannya. IP address-nya, portnya, segala macam itu ditambahi di layer internet gitu ya. Nah, ini pun aturannya di RFC 271 sudah ada. Lalu setelah itu ya sudah tinggal dikirimkan ke data link lalu dikirimkan ke jaringan internet sampai di server gitu ya. Nyampe di server nanti masuk ke data link lalu dinaikkan ke layer internet, dari internet dinaikkan lagi ke transport, dari transport dinaikkan ke application. Berarti ini sudah nyampe ke web servernya ya. Baru diproses sesuai dengan permintaan, lalu dikirimkan balik dengan proses yang sama. Dari atas bawah gitu kan, sampai physical, nanti dikirimkan lewat jaringan internet, diterima oleh physical, data link, dinaikkan lagi ke application, sampai nanti websitenya itu bisa kita lihat di browser kita. Konsep besarnya gitu. Nah, implementasi dari TCP/IP protokol itulah yang namanya soket gitu. Itu ya konsep besarnya soket itu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, soket itu bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya soket itu ya gini. Apa ini? Bahasa programan. Ini source-nya bisa teman-teman akses di sini ya, di GitHub. Ini GitHub-nya Linus Torvald yang bikin Linux ya. URL-nya di sini. Nah, bentuknya soket itu ya bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrogramannya itu sebenarnya adalah implementasi dari TCP/IP protokol itu tadi, gitu. Atau mungkin teman-teman masih sulit membayangkan ya. Baik, ini saya kasih perumpamaan ya. TCP/IP versus soket itu kayak gimana? Ibaratnya nih, teman-teman punya denah rumah nih. Lah inilah yang dibayangkan TCP/IP gitu. Nah, soket itu adalah bangunan rumahnya yang sesuai dengan denah itu tadi. Gitu loh. Nah, bisa membayangkan kalau gini ya. Sesimpel itu konsepnya soket ya. Baik. Nah, sampai di sini tadi, kita balik ke slide yang awal tadi ya. Teman-teman sudah paham apa belum ini konsepnya World Wide Web ini? Terus soket, HTML kayak gimana sudah paham apa belum? Nah, untuk melatih pemahaman teman-teman, coba dari gambar ini silahkan dideskripsikan menjadi tulisan atau jadi apalah sesuai dengan pemahaman teman-teman ya. Itu caranya berlatih ya. Oke, sampai sini break dulu ya. Kita masuk ke part selanjutnya ya.